Anda kembali bersama kami. Saya langsung ke Pak Mada. Pak Mada, apakah memang Anda melihat dari 3 kali pemilu dengan sistem proporsional terbuka, partai-partai terlalu memberikan tanggung jawab lebih kepada para caleg, jadi milihnya yang sudah populer tinggal dikonversi menjadi elektabilitas, atau seperti apa bacaan Anda? Ya, kalau menurut saya diskusi tentang sistem pemilu apakah terbuka atau tertutup ini perlu dikembalikan lagi ke tujuan penyelenggaraan pemilu kita ya. Dan saya kira kita perlu merefer lagi pada putusan MK nomor 14 PUU strip Romawi 11 garis miring 2013 yang itu menjadi dasar dari penyelenggaraan pemilu serentak kita. Ya, jadi saya tidak, mohon maaf Kak Titi, tadi saya tidak sepakat juga kalau sistem pemilu itu hanya wilayahnya DPR. Sistem pemilu kita ini itu ada banyak sekali pembuat kebijakannya. Selain DPR itu juga ada lembaga peradilan, ya. Selain MK itu juga ada PT UN dan seterusnya. Jadi ada banyak pihak yang sangat menentukan sistem pemilu apa yang kita pakai. Tidak sekedar pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah DPR. Itu berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Nah, putusan MK nomor 14 2013 ini itu menyampaikan bahwa rekayasa kelembagaan kita itu akan diarahkan pada pertama, ini setidaknya ya ada 3, penguatan sistem presidensial, kemudian penyederhanaan sistem kepartean, dan termasuk di dalamnya adalah penguatan ideologi partai politik. Nah, kita bisa melihat ya bahwa ketika pemilu terbuka, sistem proporsional terbuka yang sudah kita selenggarakan selama 3 kali ini, itu ideologi atau visi misi program partai itu kan menjadi sangat kabur ya, karena tidak semua kandidat itu bisa menerjemahkan visi misi program partai politik, sehingga yang kemudian berkembang itu justru bukan politik programatik selama 3 pemilu ini, tapi yang berkembang itu justru politik non programatik, termasuk di dalamnya adalah praktek politik uang, karena kandidat tidak lagi mengandalkan pada visi misi program partainya, tapi pada sejauh mana sumber daya yang dia secara pribadi miliki untuk kemudian bisa menggalang dukungan. Nah, jadi narasi kita tentang proporsional terbuka atau tertutup, menurut saya harus kita kembalikan ke putusan MK itu sendiri, yang sebenarnya sudah menunjukkan rekayasa kelembagaan sistem pemerintahan kita, termasuk sistem sistem pemerintahan dalam hal ini presidensial, dan sistem kepartean yang dalam hal ini MK menyatakan bahwa perlu ada penyederhanaan sistem kepartean. Pak Mada, kalau dalam konteks untuk menyederhanakan sistem multipartai itu mungkin kita bisa perlu bahasa secara awam. Multipartai itu banyak sekali partai ya, termasuk tahun 1999 kita 46 partai ya. Ada penyederhanaan sistem multipartai supaya tidak terfragmentasi. Mungkin itu perlu kita jelaskan pada publik. Tapi Anda sendiri dari pandangan akademik Anda, menurut Anda mana yang lebih baik? Proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Dalam konteks untuk menyederhanakan multipartai tadi dan dalam konteks keberagaman kita semua dalam konteks Indonesia? Menurut saya di tengah-tengah ya, jadi tidak terbuka murni tapi juga tidak tertutup murni. Artinya apa? Artinya sistem pemilunya itu kita akan memilih partai, tetapi partai politik harus melakukan proses kandidasi yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, yang melalui pemilu pendahuluan ya. Jadi kami dulu dengan Pak Ramlan pernah melakukan riset ini ya, dan salah satu rekomendasi kami waktu itu menyongsong revisi Undang-Undang 7 2017 ya, itu kami rekomendasikan agar sistem pemilu kita itu tertutup, tapi dengan adanya pemilu pendahuluan terlebih dahulu di setiap partai politik, untuk memastikan prinsip-prinsip tadi, transparansi, akuntabilitas, dan tidak kalah pentingnya adalah partisipasi, itu kemudian mewarnai proses kandidasi di dalam masing-masing atau setiap partai politik. Ini lazim dilakukan dipraktikkan oleh banyak negara lain, Pak Mada? Ada beberapa negara yang melakukan ini ya, termasuk misalnya adalah Prancis. Prancis itu juga bahkan dalam pemilu presiden itu juga melakukan pemilu pendahuluan. Amerika Serikat juga pemilu pendahuluan ya, meskipun
yang dipakai electoral college, tapi sebenarnya ada pemilu pendahuluan yang di situ sebenarnya rakyat juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses nominasi atau kandidasi calonnya. Gitu. Oke, jadi di internal masing-masing partai itu ada pemilu dulu. Kami sebagai pemilik hak pilih memilih dulu calon-calon anggota legislatif. Begini yang kami tawarkan waktu itu adalah di setiap kepengurusan partai politik ya, di level desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai level nasional itu ada forum musyawarah yang diikuti oleh anggota-anggota partai politik yang kemudian di situ ditentukan siapa kandidat yang akan dicalonkan oleh partai politik di setiap DPR atau DPRD ya, jenjang lembaga perwakilan ini. Dimulai di tingkat desa, kemudian nanti mengerucut di tingkat kecamatan, kemudian mengerucut sampai ke kabupaten dan juga provinsi sampai ke nasional. Baik. Karena hanya dengan cara ini kemudian partisipasi masyarakat itu bisa lebih dijamin ya, ketika nanti sistem pemilunya itu tertutup begitu. Baik. Itu butuh revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan mungkin akan bergulir tadi dengan pertimbangannya seperti disampaikan oleh Mbak Titi. Waktunya sudah sangat mepet, mungkin baru akan dilakukan di pemilu berikutnya. Itu diserahkan kepada DPR dan juga pemerintah sebagai dua entitas yang punya kewenangan untuk membentuk legislasi atau membentuk undang-undang. Saya ke pertanyaan saya yang kedua, Pak Mada. Apakah menurut Anda kemarin dengan kemunculan 8 partai politik yang tadinya adalah partai pendukung pemerintah, partai penyeimbang dan partai oposisi muncul bersama berhadap-hadapan dengan PDIP itu bakal berpengaruh terhadap konstelasi politik dalam konteks capres-capres, dalam konteks mencari kawan koalisi sampai di sana? Kira-kira? Ya, kita lihat dulu nih putusan MK-nya ini kapan ini? Setelah pencapresan atau sebelum pencapresan? Ini momentum katanya kan sangat penting ya, Kang Aceh sama Pak Eriko ya dalam politik ya. Jadi saya kira ini akan sangat menentukan karena berdasarkan pengalaman di pemilu serentak 2019 yang lalu, koetel effect atau efek ekor jas itu bekerja dalam artian pemilih yang memilih partai di pileg itu akan memilih capres yang dicalonkan oleh partai itu untuk pilpresnya. Nah, kalau kita belajar dari atau kita Oke, tampaknya ada gangguan sinyal. Berarti saya langsung nanya ke Kang Aceh. Kang Aceh, kira-kira kemarin kemunculan 8 partai politik itu bakal juga menggambarkan bahwa kira-kira kawan koalisi di sekitar situ lah 8 partai tidak termasuk PDIP. Sampai di sana? Ini kan semua masih sangat dinamis ya Mbak. Harus dilihat bahwa ini adalah bagian dari kesamaan isu. Jika ada kesamaan isu, saya kira dengan PDI Perjuangan pun kita bisa bersama-sama. Atau hingga saat ini kita masih menjadi bagian dari pendukung pemerintah Presiden Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Jadi karena itu menurut saya tentu ini tidak dilihat terlalu jauh terhadap fenomena kemarin berkumpulnya 8 partai politik, karena kita memang hanya membahas terkait dengan isu sistem pemilihan umum. Jadi karena itu tentu dari berbagai isu yang berkembang di dalam masyarakat bisa saja kami pun juga nanti bisa bersama-sama berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, setidaknya dalam hal mensukseskan pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf ini tetap menjadi agenda kami gitu ya dengan PDI Perjuangan. Nah, terkait dengan isu pemilu kami bisa berbeda dengan PDI Perjuangan. Nah, saya kira dalam politik hal tersebut adalah sesuatu yang biasa ya. Di satu isu kita bisa berbeda, tetapi di isu yang lain kita bisa bersama-sama. Tetapi prinsip dasarnya adalah bahwa yang menyatukan kita ini kan adalah nilai. Nah, Golkar sendiri tentu dalam konteks sistem pemilu ini bisa saja berbeda dengan PDI Perjuangan. Tapi dalam hal lain bisa jadi sama ya, Kang Aceh ya? Oke. Kalau PDIP sendiri merasa ditinggal sendirian sama partai lain atau ya biasa saja menyikapi? Kalau Mbak Fristian melihat, apakah ada kelihatan dari wajah saya merasa tertinggal seperti itu? Saya nggak bisa baca. Nah, kadang-kadang Mbak Fristian perlu juga
Ya kalau di kalangan wanita perlu juga ada me time katanya begitu ya. Sah-sah saja Mbak Frisian. Kenapa saya katakan gitu Mbak Frisian? Coba perhatikan dalam kondisi-kondisi terakhir nih. Terbagi 3, ini bukan 3 karena PDI Perjuangan ya. Terbagi 3 koalisi ini. Dan sebenarnya sudah mencukupi secara suara, secara untuk mengajukan. Presidential threshold ya? Presidential threshold atau parlemen. Sudah. Kenapa tidak terjadi? Apakah ini, saya berulang kali menyampaikan, apakah ini koalisi yang dimaksud tadi tiga mana? koalisi, ya koalisinya Kang Aceh, koalisinya apa? Koalisi Kang Aceh itu Partai Golkar, KIB P3 kan, dan Partai ada Gerindra dengan PKB, kemudian ada Nasdem. Ternyata belum juga terjadi sampai Masih saat ini. sangat cair ya? Apakah juga karena menunggu PDI Perjuangan sama seperti MK ini? Nah, kalau menurut saya perbedaan itu sah saja. Negara ini dibentuk juga dengan berbagai macam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah maksud saya secara jelas ini Kang Aceh dan teman-teman lain, marilah kita sama-sama toh di DPR dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. 7 tahun 2017 sudah jelas. Nah jangan kita menekan dari MK ini seolah-olah bahwa 8 melawan 1 kan begitu. Ini sebenarnya yang dilihat oleh masyarakat, ada hal apa ini? Padahal sebenarnya kan hal biasa-biasa saja. Yang mengajukan juga judicial review ini adalah masyarakat. Ada anggota Nasdem yang walaupun tidak diakui menurut Nasdem, tapi jelas ada pengurus PDI Perjuangan, ada masyarakat biasa. Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Standing, ya? Mari kita hargai pendapat mereka. Dan kemarin yang ditanyakan ke Pak Sekjen itu juga itu, bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap judicial review itu. Ya kita dukung. Karena memang pada dasarnya itu hal yang baik juga. Tadi Mas Mahada juga menyampaikan bahwa sebaiknya ada di tengah-tengah. Nah ini kan pendapat pakar, baik juga. Mari kita cari menjadi diskursus yang terbaik. ya untuk kalau mencari buat PDI sistem Perjuangan pemilu. Mbak Fristian, sebenarnya kalau ini bicara kepentingan ansih PDI Perjuangan hanya berbicara soal kekuasaan, lebih untung proporsional terbuka. Karena Bisa merekrut juga yang dari kader partai sendiri, bisa merekrut juga dari yang lain. Tapi kan PDI Perjuangan konsisten. Bukan hanya berpikir soal menang, tapi apa yang terbaik buat rakyat, apa yang terbaik buat masyarakat. Coba kita lihat bagaimana kepercayaan terhadap partai politik, bagaimana kepercayaan terhadap DPR juga sangat menurun. Kan kita harus nyampaikan apa adanya. Jadi berarti kritik kritik dan otokritik, evaluasi. Untuk Nah itu yang disampaikan oleh sekjen kami, oleh Pak Hasto, Mas Hasto. Mari kita perbaiki bahwa supaya partai politik ini jangan lagi bisa berkelit. Loh kalau milih yang benar. Kalau memang nanti ada kekurangannya, tanggung jawab. Jangan lari dari kenyataan. Nah, itu Baik. Mbak Fristian. Nah, di paruh berikutnya saya mau minta Mbak Titi untuk bisa mengubah perspektifnya. Dari tadi pertanyaan saya adalah dari perspektif untung rugi dari partai politik. Nah, kalau dari kami Mbak Titi, kami sebagai pemilih, baiknya yang mana? Pilih yang hanya ada logo partainya atau pilih lihat ada caleg-calegnya? Jangan dijawab dulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.